Terus kayak gimana? Kita kan menyerupai Tuhan. Kami nih ya Katolik ya percaya Tuhan, kalau dia tidak menunjukkan wataknya aslinya, kalau tidak menunjukkan rupanya, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan? Walah. Kayak gitu toh ya. Kagak usah dulu ke Nabi Muhammad bang kalau kayak gitu ya. Kita nggak usah membanding mukjizat kayak gitu. Yesus itu membangkitkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad membangkitkan atau tidak, Nabi Muhammad tidak ada mukjizatnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Yesus bisa nggak bisa Yesus kan gitu. Sama Yesus kagak bisa belah bulan ya, tapi Nabi Muhammad bisa. Terus ya Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Bisakah Yesus melakukan seperti itu? Nggak bisa juga ya, nggak bisa. Jadi nggak perlu dibanding-banding mukjizat seperti itu, nggak perlu. Lanu farriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membanding-bandingkan dari utusan Allah. Kayak gitu. Terkait kata Anda, Tuhan itu yang dapat ya dijadikan Tuhan adalah Tuhan yang kelihatan, betul nggak? Betul. Oh betul, baik. Betul kata Anda, Bang. Kalau saya mau tanya sama Anda ya, boleh. Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, itu yang mana milik Anda, Bang? Semua milik saya, hanya diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan mata Anda, Yesus Anda ngeliat nggak Anda? Hah? Nggak tahu kan, saya baru. Iya, waktu Yesus, katanya kan Tuhan itu Yesus. Waktu Yesus menciptakan Anda, ada nggak Yesusnya Anda lihat? Saya nggak lihat Yesus. Nggak lihat, berarti Bang ya Tuhan itu bukan Yesus. Karena apa? Waktu penciptaan Anda di dalam rahim ibu Anda, Yesus kagak nongol dalam rahim ibu Anda. Bukan Yesus menciptakan Anda ya. Satu poin bukan Yesus yang menciptakan Anda. Ya, betul Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz bilang itu betul, Yesus tidak menciptakan saya. Bapak kami yang menciptakan saya. Nah, kalau Bapak di sorga yang menciptakan Anda, Bapak di sorga kayak mana bentuknya? Kita nggak tahu, saya nggak tahu Bapak sudah bentuknya gimana. Dan rupa dan watak kita ini bentuk serupa sama Tuhan. Makanya putranya itu diutus ke dunia. Ya, kalaunya Bapak di sorga kagak tahu bentuknya, kagak kelihatan, ngapain Anda cari Tuhan yang nongol? Ya karena itu Bapak. Gimana sih yang menciptakan Anda saja itu kagak nongol. Yang menciptakan Anda tahu dia yang kagak nongol gitu. Lalu Anda di dunia mau nyari Tuhan yang nongol. Naudzubillahi min dzalik, kalau kayak gitu. Karena dia udah mengutus putranya turun ke dunia Pak Ustadz. Tuhan itu maha adil Bang. Ya, kalau dia mengutus Tuhan di satu daerah lain kagak lihat, gimana adilnya? Tapi semua tahu. Anda lihat nggak? Nggak lihat, tapi nggak lihat. Orang abad pertama dapat lihat Tuhan. Mungkin karena di kitab suci tertulis. Mana adilnya? Tuhan Anda satu lihat satu kagak. Ya kita kan baru datang Pak Ustadz, masa kita kan kayak gitu. Jadi gugur maha adilnya, satu lihat satu kagak. Jadi Bang, yang patut disembah, yang patut dituhankan itu yang kagak nongol. Karena apa? Yang kagak nongol, yang ciptain Anda aja kagak nongol. Ya, terus yang kagak nongol ini dari manusia pertama sampai kiamat nanti, itu dia kagak bakalan nongol. Itu pencipta. Jangan kau cari gitu ya. Jangan kau cari Tuhan yang bisa nongol. Karena Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak nongol. Tuhan yang ciptain Anda di rahim ibu Anda. Ya, kalau ada Tuhan nongol itu Tuhan-Tuhanan ya.
Kayak gitu bang. Karena apa? Itulah bentuk adilnya. Dari manusia pertama sampai hari kiamat nanti, dia tidak nongol. Ya, tidak ada satupun manusia yang melihat dia. Adil dia. Termasuk orang buta juga nggak lihat dia. Jadi bang, Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang kagak nongol. Ya. Betul. Nah. Yang kita